Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Jatinegara, selalu punya cerita sendiri. Setiap pagi buta, pasar tradisional yang berdiri di pinggir jalan besar itu sudah ramai. Suara teriakan pedagang, aroma sayur segar, bercampur dengan bau anyir ikan, serta langkah kaki para pembeli yang terburu-buru. Seakan menjadi musik khas yang hanya bisa ditemukan di sana. Di antara ratusan kios, ada satu kios sayur yang belakangan jadi pembicaraan banyak orang. Kios itu milik seorang pedagang bernama Pak Rudi, pria sederhana yang merantau dari kampungnya di Jawa Tengah. Awalnya, kiosnya tidak menonjol. Dagangannya sama saja dengan pedagang lain, kol, tomat, cabai, sawi, dan kentang yang ia tata di rak kayu seadanya. Tapi entah sejak kapan, kios itu mulai ramai pembeli. Orang-orang rela antre panjang hanya untuk membeli di sana. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya soal rejeki. Namun, di tengah ramainya pasar Jatinegara yang menyimpan banyak cerita mistis, perubahan nasib yang begitu cepat seringkali menyisakan bisik-bisik yang tak enak di telinga. Subuh baru saja turun di kawasan Jatinegara. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan ketika suara deru motor dan mobil angkot mulai ramai di sepanjang jalan utama. Pasar tradisional yang berdiri sejak puluhan tahun itu sudah penuh dengan aktivitas. Meski matahari belum benar-benar terbit, suara para pedagang bersahut-sahutan menawarkan dagangan mereka dengan nada yang khas. Sayur segar, murah, murah, teriak seorang pedagang dengan suara lantang. Aroma bawang merah, cabai, dan daun bawang bercampur dengan bau amis ikan dari lapak sebelah. Di kejauhan, terdengar suara roda gerobak beradu dengan aspal, ditambah klakson becak motor yang berusaha menembus keramaian. Di antara hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah kios kecil milik Pak Rudi. Kios itu tak besar, hanya terdiri dari meja kayu, panjang dengan atap terpal biru yang warnanya sudah pudar. Di atas meja itu, sayuran ditata seadanya, kol, bayam, kangkung, wortel, hingga timun. Semua tersusun rapi, meski tempatnya sederhana. Pak Rudi, seorang pria berusia 40-an, tampak sibuk menata dagangan, sambil sesekali menyeka keringat di dahinya. Tubuhnya agak kurus, kulitnya legam, akibat sering bekerja di bawah terik matahari. Ia mengenakan kaos polos dan celana panjang lusuh, dengan sarung yang dililitkan di pinggang. Sesekali ia meneguk kopi hitam dari gelas plastik yang diletakkan di pojok kios di sampingnya. Ada Bu Sari, istrinya, seorang perempuan sederhana dengan wajah ramah. Dialah yang membantu melayani pembeli, menimbang sayuran, dan mencatat uang hasil jualan. Bu Sari selalu mengenakan jilbab sederhana dan daster. Tak peduli, meski harus ikut sibuk di tengah pasar yang becek dan kotor. Mereka berdua sudah hampir 5 tahun berjualan di pasar ini, menempati kios yang dulunya diwariskan dari pedagang lama. Meski begitu, kehidupan mereka masih pas-pasan. Pendapatan sehari-hari sering tak menentu. Kadang dagangan habis, kadang banyak sisa yang terpaksa dibuang atau diberikan kepada tetangga. "Pak, kok sayur kita masih numpuk aja ya? Padahal udah jam 7. Gumam Bu Sari sambil menata timbangan. Pak Rudi menghela napas panjang. "Iya Bu, orang-orang lebih suka beli di kiosnya Bu Ani tuh. Dagangannya kayak lebih segar." Entah dia dapat dari mana. Mereka berdua terdiam sejenak. Dari kejauhan, terlihat kios lain yang selalu ramai dikerubungi pembeli. Sementara kios mereka sepi, hanya sesekali ada ibu-ibu yang mampir membeli sayur seadanya. Perasaan iri sempat muncul, tapi Pak Rudi selalu mencoba menahannya. "Sudahlah Bu, rezeki orang beda-beda, kita syukuri aja apa adanya," katanya. Meski hatinya juga sedikit perih, Bu Sari hanya mengangguk pelan. Ia tahu, suaminya selalu berusaha ikhlas. Tapi, sebagai seorang istri, ia juga tak bisa menutupi rasa cemas. Anak mereka Dian sudah masuk sekolah menengah, biaya sekolah, uang buku, dan kebutuhan sehari-hari semakin besar. Gaji dari kios seringkali tidak cukup untuk menutup semuanya. Sementara itu, pasar Jatinegara memang punya cerita tersendiri. Orang-orang percaya bahwa pasar ini tak hanya jadi tempat jual beli,
tapi juga menyimpan banyak kisah mistis. Konon, ada pedagang yang tiba-tiba kaya raya tanpa alasan jelas. Ada juga yang usahanya bisa bertahan puluhan tahun, meski saingannya banyak. Sebagian orang berbisik bahwa semua itu bukan sekadar kerja keras, melainkan jalan pintas lewat cara yang tak terlihat. Namun pagi itu, semua masih terasa biasa. Pembeli datang dan pergi, pedagang lain berteriak menawarkan dagangan, dan kios Pak Rudi tetap sepi. Ia mencoba tersenyum pada setiap pembeli yang lewat, berharap ada yang singgah. Sekitar pukul 8, datanglah seorang pembeli langganan, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Nur, yang selalu ramah setiap kali belanja. "Pagi, Pak Rudi, kangkungnya segar kan?" tanya Bu Nur sambil menunjuk tumpukan kangkung. "Segar, Bu. Baru datang subuh tadi," jawab Pak Rudi penuh semangat. Setelah memilih-milih, Bu Nur membeli beberapa ikat sayur, tomat, dan cabai. Meski tak banyak, bagi Pak Rudi dan Bu Sari, itu sudah cukup untuk menambah semangat di hari itu. Ketika Bu Nur pergi, Bu Sari menatap suaminya. Alhamdulillah, ada juga yang beli. Pak Rudi hanya mengangguk, mencoba menutupi kekhawatirannya. Ia tahu, kalau hanya mengandalkan pembeli seperti itu, kios mereka tidak akan pernah berkembang. Waktu berjalan, matahari semakin naik, panas mulai menyengat, pasar makin padat, tapi kios mereka tetap sepi. Pak Rudi meneguk kopi lagi. Sementara, pikirannya melayang entah kemana. Ia teringat pada masa mudanya, ketika pertama kali merantau ke Jakarta, dengan harapan bisa sukses. Namun kenyataannya, hidup di kota besar tidak semudah yang ia bayangkan. Di tengah lamunan itu, datanglah Bang Jali, pedagang lama yang kiosnya bersebelahan dengan lapaknya. Usianya sekitar 50 tahun, wajahnya penuh keriput, tapi sorot, matanya tajam. Ia terkenal sebagai pedagang yang sudah puluhan tahun bertahan di pasar. "Rudi, masih sepi aja ya?" sapa Bang Jali sambil tersenyum tipis. "Iya Bang, entahlah, dagangan sekarang susah laku," jawab Pak Rudi dengan nada lelah. Bang Jali mengangguk-angguk. "Yah, namanya juga dagang, kadang rame, kadang sepi. Tapi kau tahu, di pasar ini nggak cuma soal rezeki halal, ada yang pakai cara lain." Pak Rudi menoleh penasaran. "Maksud abang gimana?" Bang Jali tersenyum samar, seakan sengaja menggantung kata-katanya. "Ah, nanti aja deh ceritanya. Pasar ini banyak rahasia. Kau jangan kaget kalau dengar." Pak Rudi terdiam. Ucapan itu seperti meninggalkan tanda tanya besar di kepalanya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bang Jali sudah kembali sibuk melayani pembelinya. Hari itu pun berlalu seperti biasa. Dagangan Pak Rudi masih banyak yang tersisa. Sore menjelang, ia dan Bu Sari mulai membereskan kios. Wajah lelah, tapi mereka tetap berusaha sabar. Di perjalanan pulang, Bu Sari menggandeng tangan suaminya. "Pak, kalau terus begini, gimana kita bisa bayar uang sekolah Dian?" Suaranya lirih. Pak Rudi hanya bisa menghela napas. "Sabar Bu, insya Allah ada jalan." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sabarnya semakin tipis. Ada bisikan halus yang mulai muncul di benaknya. Bisikan tentang jalan pintas yang tadi disebut Bang Jali. Bisikan yang pelan-pelan, tanpa ia sadari, akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, mereka makan seadanya di rumah kontrakan kecil mereka. Dian belajar di meja kayu, sementara Pak Rudi duduk termenung di teras. Dari keyahan, suara pasar malam Jatinegara masih terdengar samar, bercampur dengan deru kendaraan di jalan raya. Hidup di kota besar memang penuh perjuangan, tapi siapa sangka, di balik hingar-bingar pasar dan riuhnya kehidupan Jakarta, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang menunggu di tikungan jalan. Dan Pak Rudi, tanpa ia sadari, sudah mulai melangkah ke arah itu. Pagi itu, matahari sudah tinggi ketika Pak Rudi sampai di kios. Ia baru saja selesai mengangkut sayuran dari pedagang grosir di belakang pasar. Pundaknya terasa pegal, bajunya basah oleh keringat, tapi ia tetap memaksakan senyum ketika berpapasan dengan pedagang lain. Pasar Jatinegara memang punya ritme yang tak pernah berhenti. Dari subuh hingga malam, selalu ada orang yang lalu lalang. Tapi meski ramai, kios Pak Rudi tetap saja sepi. Hari itu,
Hanya beberapa pembeli yang mampir membeli cabai atau seikat bayam. Sementara kios sebelah, milik Bu Ani dan Bang Jali, tak pernah berhenti didatangi pembeli. Pak Rudi berusaha ikhlas, namun semakin lama, rasa iri itu makin sulit ia sembunyikan. Apalagi setiap kali ia menghitung uang hasil penjualan. Jumlahnya tidak pernah cukup, Pak. Cuma segini lagi hasilnya, kata Bu Sari siang itu sambil menunjukkan uang lusuh di tangannya. Pak Rudi menatap uang itu lekat-lekat. Jumlahnya bahkan tidak sampai 100.000, hanya segini, Bu. Padahal sayur kita hampir setengah, belum kejual. Yah, mau bagaimana lagi? Bu Sari menghela napas. Mungkin rezeki kita memang segini. Pak Rudi tidak menjawab. Hatinya gelisah. Siang itu, ketika pasar mulai agak lengang, Bang Jali kembali menghampiri kios Pak Rudi. Ia membawa segelas teh manis di tangan. Wajahnya terlihat santai seperti biasa. Rudi, sapanya sambil duduk di kursi kecil dekat kios. Kau jangan terlalu banyak mikir, nanti malah sakit. Aku lihat mukamu pucat. Pak Rudi tersenyum hambar. Ya, begitulah Bang. Namanya dagang, kadang rame, kadang sepi. Cuma, ya susah juga kalau sepinya kebangetan. Bang Jali mengangguk pelan, lalu menyesap tehnya. Kau tahu nggak? Banyak pedagang di pasar ini yang dulunya juga sepi kayak kau. Tapi sekarang, lihat saja, dagangan mereka selalu habis. Kau nggak penasaran? Pak Rudi menoleh. Alisnya terangkat. Penasaran gimana maksudnya? Bang Jali menatapnya tajam. Ada rahasia. Di pasar ini bukan pasar biasa. Banyak orang bilang, di balik kesuksesan pedagang-pedagang lama, ada yang bantu. Tapi bukan manusia. Pak Rudi terdiam. Ia paham arah pembicaraan itu, tapi ia tak berani menanggapi. Bang Jali tersenyum miring. Kau pernah dengar kuburan Cina di dekat sungai belakang pasar? Ya, pernah. Tapi itu kan angker Bang. Banyak orang bilang sering ada penampakan battle. Justru disitulah kuncinya. Banyak orang yang datang ke sana bukan hanya buat nyekar, tapi buat minta supaya dagangannya laris. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi kalau berhasil, hasilnya bisa kau lihat sendiri. Dagangannya nggak pernah sepi, rezekinya ngalir terus. Pak Rudi tercekat. Ia menelan ludah, mencoba mencari kata. Bang, apa itu? Pesugihan? Bang Jali hanya tersenyum samar, tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Orang menyebutnya macam-macam. Ada yang bilang itu sekadar minta bantuan, ada yang bilang itu perjanjian. Tapi yang jelas, hasilnya nyata. Pak Rudi menatap lantai kios. Pikirannya kalut. Kata-kata Bang Jali seolah menancap dalam. Bang Jali menepuk bahunya. Aku tahu kau orang baik, tapi kalau kau terus begini, gimana nasib anakmu? Biaya sekolah makin mahal. Kalau kau nggak ambil langkah, kau bakal ketinggalan. Ingat, Jakarta ini keras. Orang nggak bisa cuma mengandalkan doa tanpa usaha. Pak Rudi tercekat mendengar kalimat itu. Hatinya bergetar. Memang benar. Hidup di Jakarta tak mudah. Ia sudah berusaha keras, tapi hasilnya tetap pepason. Sudahlah, Bang Jali berdiri. Aku cuma kasih tahu. Kau pikir-pikir sendiri. Kadang, rezeki butuh sedikit dorongan. Lalu ia pergi meninggalkan kios. Sementara Pak Rudi terdiam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Malam itu, di rumah kontrakan sederhana mereka, Pak Rudi duduk di teras sambil merokok. Bu Sari sedang menyiapkan makan malam. Sementara Dian belajar. Di dalam, Pak Rudi menatap langit Jakarta yang kelabu, dihiasi cahaya neon dari jalan raya. Kata-kata Bang Jali terus terngiang di telinganya. Tentang kuburan Cina di dekat sungai. Tentang pedagang yang mendadak kaya. Tentang jalan pintas yang bisa mengubah nasib. Pak, kok melamun terus? Suara Bu Sari membuyarkan pikirannya. Pak Rudi tersenyum tipis. Enggak Bu, cuma kepikiran dagangan aja. Sudahlah Pak, jangan dipikirin terus. Rezeki kita udah diatur. Kita nggak usah iri sama orang lain, ucap Bu Sari lembut. Pak Rudi mengangguk, meski hatinya tidak sejalan dengan kata-kata itu. Ia tahu istrinya mencoba menenangkan, tapi kenyataan tetap saja berat. Malam itu, ia sulit tidur. Suara tangisan bayi dari rumah tetangga terdengar sayup-sayup, bercampur dengan deru kendaraan dari jalan. Tapi di sela-sela itu, telinganya seakan menangkap bisikan halus yang tak jelas
Dari mana asalnya? Kalau mau hidup enak, datanglah ke kuburan itu. Pak Rudi terbangun, dadanya berdebar. Ia menoleh ke sekeliling. Busari dan Dian sudah tertidur lelap. Ramah sunyi, hanya angin malam yang masuk dari celah jendela. Ia mencoba mengabaikan, tapi bisikan itu seolah menempel di kepalanya. Ia tak tahu apakah itu hanya perasaan atau memang ada sesuatu yang memanggilnya. Keesokan harinya, Pak Rudi kembali berjualan. Seperti biasa, wajahnya tampak letih. Ia tak banyak bicara, hanya fokus menata sayuran. Busari memperhatikan, tapi memilih diam. Sampai akhirnya menjelang siang, seorang pedagang tua lewat dan berhenti di depan kios Pak Rudi. Ia mengenakan peci hitam, wajahnya keriput, dan sorot matanya dalam. Pedagang itu tak pernah Pak Rudi lihat sebelumnya. "Daganganmu sepi ya?" tanya pria itu tiba-tiba. Pak Rudi kaget. Iya pak, memang lagi sepi." Pria tua itu tersenyum samar. "Aku tahu sebabnya. Kalau kau mau, aku bisa kasih jalan. Tapi ingat, tidak ada yang gratis." Pak Rudi terdiam, tubuhnya kaku. Kata-kata itu terasa seperti kelanjutan dari ucapan Bang Jali kemarin. Sebelum Pak Rudi sempat bertanya lebih jauh, pria itu melangkah pergi, menghilang begitu saja di keramaian pasar. Pak Rudi hanya berdiri terpaku, jantungnya berdegup keras. Ia merasa seperti baru saja mendapat isyarat kedua. Bisikan yang kemarin samar, kini terasa semakin nyata. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil menuju jalan gelap itu mulai ia tapaki. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat bagi Pak Rudi. Kios sayurnya tetap sepi. Pagi-pagi, ia sudah berangkat ke pasar dengan harapan dagangannya bisa laris. Tapi kenyataan selalu sama. Pembeli hanya mampir sebentar, lalu pergi ke kios lain. Yang lebih ramai, ia mencoba menutupi rasa kecewanya. Tapi setiap kali melihat timbangan di kios tetangga yang tak berhenti dipakai, dadanya terasa sesak. Apalagi kios Bu Ani dan Bang Jali, dua kios yang berdekatan selalu penuh. Pembeli antre, sementara di kiosnya hanya ada 1-2 orang. Pak Rudi menatap tumpukan cabai yang mulai layu. "Bu, kalau sampai sore nggak laku juga, kita rugi besar," ucapnya lirih pada istrinya. Busari hanya mengangguk pelan. "Ya mau bagaimana lagi pak? Kita sudah usaha, sisa nanti kita masak aja buat makan." Jawaban itu seharusnya membuat hati lebih tenang, tapi justru menambah beban. Apa iya mereka bisa terus bertahan begini? Bagaimana dengan uang sekolah Dian? Bagaimana dengan biaya listrik, kontrakan, dan kebutuhan sehari-hari yang makin mahal? Siang itu, pasar mulai panas. Matahari menembus sela-sela atap seng, membuat keringat menetes deras dari dahi para pedagang. Suasana ramai tapi kios Pak Rudi tetap saja sepi dari keyohan. Ia melihat Bu Ani tersenyum lebar melayani pembeli. Dagangannya segar, tampak menggoda. Beberapa pembeli bahkan terlihat menawar dengan semangat. Kontras sekali dengan kiosnya yang sepi. "Pak, kalau begini terus, mungkin kita harus pikirkan cara lain," kata Busari lirih. Pak Rudi menoleh. "Cara lain gimana bu?" "Ya, mungkin cari kerja sampingan atau entah. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau terus begini, kita bisa nggak makan pak." Kalimat itu menusuk jantungnya. Ia tahu istrinya tidak bermaksud menyalahkan, tapi Pak Rudi merasa gagal sebagai kepala keluarga. Malam harinya, setelah pasar tutup dan mereka pulang ke kontrakan, suasana rumah terasa berat. Dian duduk di lantai, membuka buku pelajaran sambil mengerutkan kening. Lampu neon yang menggantung di lenggit-lenggut memancarkan cahaya redup, menambah kesan muram. "Pak, Bu, besok sekolah ada iuran tambahan. Katanya buat kegiatan pramuka harus dibayar minggu ini," kata Dian pelan. Pak Rudi dan Busari saling pandang. Wajah mereka soma-soma kaku. "Berapa nak?" tanya Busari. 150.000 bu. Pak Rudi merasa kepalanya berdenyut. Jumlah itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain, tapi bagi mereka 150.000 bisa menentukan apakah bisa makan seminggu ke depan atau tidak. "Ya sudah nak, insya Allah nanti bapak cari uangnya," kata Pak Rudi berusaha tenang. Tapi dalam hatinya ia bingung. Sehingga Marty, uang di tangannya bahkan tidak sampai setengah dari jumlah itu. Malam itu, setelah Dian tidur,
Pak Rudi dan Bu Sari duduk berdua di teras. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dari gang kecil di depan rumah. "Pak, apa kita harus berhenti? Dagang aja," tanya Bu Sari tiba-tiba. Pak Rudi menoleh cepat. "Maksudmu?" "Ya, mungkin kita cari kerja lain. Bapak bisa narik ojek online. Saya bisa bantu jadi buruh cuci atau jualan kesil-kasilan di rumah. Dagang di pasar kayaknya nggak ada hasil." Pak Rudi terdiam. Ia tahu usulan itu realistis, tapi hatinya menolak. Kios itu sudah 5 tahun ia jalani. Meski kecil, tapi penuh peluang. Ia tidak mau menyerah begitu saja. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin terasa putus asa yang menggerogoti hari berikutnya. Kondisi semakin parah. Dagangan yang ia beli dari grosir banyak yang tidak laku. Tomat busuk, cabai menghitam, bayam layu. Semua itu membuatnya rugi besar. "Bu, kita rugi lagi hari ini," katanya sambil menghitung uang receh. Bu Sari menunduk. "Kita mau makan apa besok, Pak?" Pak Rudi tidak menjawab. Ia hanya memandangi uang di tangannya, lalu menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Saat itu, bayangan ucapan Bang Jali kembali muncul tentang kuburan Cina, tentang pedagang yang mendadak kaya, tentang jalan pintas yang katanya bisa membuat dagangan laris. Pikirannya kacau, antara percaya dan tidak, antara takut dan penasaran. Menjelang sore, Pak Rudi duduk termenung di bangku kayu kiosnya. Pasar mulai sepi, pedagang lain sibuk membereskan dagangan. Beberapa pedagang terlihat tertawa lepas karena dagangannya laris. Tapi, Pak Rudi hanya bisa memandangi tumpukan sayuran yang masih banyak tersisa di... Suara berat terdengar dari samping. Bang Jali muncul lagi, membawa rokok di tangannya. "Sepi lagi ya?" tanyanya sambil duduk di sebelah Pak Rudi. Pak Rudi hanya mengangguk lemah. "Dulu aku juga kayak kau, sepi, rugi, hampir bangkrut. Tapi akhirnya aku ambil langkah. Sekarang kau bisa lihat sendiri hasilnya," ucap Bang Jali sambil menunjuk kiosnya yang baru saja habis dagangan. Pak Rudi menoleh. "Bang, apa benar semua itu karena..." Ia ragu melanjutkan. Bang Jali tersenyum samar. "Karena apa? Karena kerja keras, ya? Sebagian. Tapi kalau hanya kerja keras, hasilnya nggak akan segini. Ada yang bantu, kau tahu maksud." Pak Rudi menelan ludah. "Aku takut, Bang. Kalau itu benar pesugihan, berarti aku jual jiwa kan?" Bang Jali terkekeh, kecil. "Ah, kau terlalu percaya sama cerita-cerita orang. Yang penting, hasilnya. Lagi pula, semua orang butuh jalan keluar. Kau mau lihat anakmu putus sekolah?" Pertanyaan itu seperti pisau menusuk jantung Pak Rudi. Wajah Dian yang polos langsung terbayang di kepalanya. Ia tidak sanggup membayangkan anaknya gagal sekolah hanya karena ia tidak mampu mencari uang. "Pikirkan baik-baik, Di. Kalau kau mau, nanti ada orang yang bisa bantu. Jangan takut, semua aman," kata Bang Jali sebelum pergi meninggalkan kios. Pak Rudi terdiam, pikirannya semakin kacau. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Pak Rudi sulit tidur. Ia berbaring di kasur tipis, tapi matanya menatap langit-langit. Kata-kata Bang Jali bergema terus di kepalanya. Ia teringat wajah istrinya yang cemas, teringat permintaan Dian soal uang sekolah, teringat dagangan yang membusuk. Semua itu menekan dadanya, membuat ia hampir sulit bernapas. Dalam keheningan malam, telinganya kembali mendengar bisikan samar. Kali ini lebih jelas. "Datanglah ke kuburan itu, bawalah sesajen, minta, dan kau akan dapat." Pak Rudi terbangun, duduk dengan keringat dingin. Ia menoleh ke sekitar. Bu Sari tidur lelap, Dian juga. Rumah sunyi, tapi bisikan itu terdengar nyata, seakan ada yang berbisik langsung di telinganya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Hatinya bergetar, antara takut, ragu, dan harapan. Harapan untuk bisa keluar dari jeratan hidup yang semakin sulit. Keesokan harinya, Pak Rudi tidak banyak bicara. Ia sibuk menata dagangan, tapi pikirannya melayang entah kemana. "Pak, kenapa bengong terus?" tanya Bu Sari. "Enggak, Bu, capek aja," jawabnya singkat. Tapi dalam hati, ia tahu waktunya semakin dekat. Putus asa sudah menutup logika. Keadaan itu semakin nyata, dan Pak Rudi tanpa sadar
semakin condong pada keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, pasar kembali berjalan seperti biasa. Pedagang sibuk menata dagangan, suara tawar-menawar terdengar di setiap sudut. Namun bagi Pak Rudi, suasana tidak sama lagi. Ia merasa berada di tengah keramaian, tapi seakan terasing. Dagangan di kiosnya tetap tidak banyak yang terjual. Ia hanya melayani 2 orang pembeli hingga menjelang siang. Sementara kios di sekelilingnya ramai, terutama kios Bang Jali yang penuh sesak. Pak Rudi berusaha menahan diri. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Tapi semakin ia menahan, semakin muncul rasa gelisah dalam hatinya. Kotek, Bang Jali semalam terus bergema. Kalau kau mau, nanti ada orang yang bisa bantu. Ia tahu betul apa maksudnya, dan hari ini ia merasa semakin terdorong untuk benar-benar menanyakannya menjelang sore. Saat kios mulai sepi, Pak Rudi membereskan sayur-sayur yang tersisa. Ia sudah tidak lagi menghitung berapa kerugiannya. Kepalanya penuh dengan satu pertanyaan. Apakah ia harus menuruti godaan itu? Saat ia termenung, suara berat memecah lamunannya. "Di, ikut aku sebentar," kata Bang Jali tiba-tiba. Pak Rudi menoleh. "Mau kemana Bang? Udah ikut aja. Tenang, aman, gak lama." Tanpa banyak bicara, Bang Jali berjalan meninggalkan kiosnya. Pak Rudi ragu sejenak, tapi akhirnya ia menutup kios dan mengikuti langkahnya. Mereka berjalan melewati gang kecil. Di belakang pasar, gang itu sempit, hanya cukup untuk 2 orang berjalan berdampingan. Bau anyir sampah bercampur dengan aroma sayuran busuk menusuk hidung. Pak Rudi berusaha menjaga jarak, tapi matanya terus memperhatikan langkah Bang Jali yang mantap. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah warung kopi sederhana di ujung gang. Warung itu sepi, hanya ada seorang pria parubaya yang duduk di sudut, merokok dengan tatapan kosong. Bang Jali langsung duduk di meja kayu dekat pria itu. "Rudi, duduk sini," katanya. Pak Rudi duduk dengan hati berdebar. Pria parubaya itu meliriknya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ini orangnya?" tanyanya kepada Bang Jali. "Iya Bang, saudara kita yang butuh bantuan," jawab Bang Jali. Pak Rudi menelan ludah. "Maaf Bang, saya nggak ngerti maksudnya apa. Bantuan apa ya?" Pria itu tertawa kecil. "Kalau kau benar-benar mau selamat dari kesulitanmu, ada jalan. Tapi jalan ini bukan untuk orang penakut." Pak Rudi bulu kuduknya merinding. "Maksud abang, pesugihan?" tanyanya pelan. Pria itu tersenyum makin lebar. "Orang bilang begitu, tapi aku lebih suka menyebutnya jalan pintas. Kau kerja keras, tapi nasib tetap nggak berpihak. Nah, di sini kau bisa minta bantuan. Daganganmu laris, rezekimu lancar. Tapi ingat, semua ada harganya." Pak Rudi terdiam. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia menatap Bang Jali, berharap ada penjelasan lebih. Bang Jali menepuk bahunya. "Tenang Di, aku dulu juga kayak kau. Sekarang lihat sendiri kan, dagangan laris, hidup lebih tenang. Kau cuma perlu sedikit keberanian." Pria itu mengeluarkan sebatang rokok kretek, menyalakannya, lalu menghembuskan asap. "Namaku Surya, orang-orang manggil aku Bang Sur. Kalau kau sungguh-sungguh, aku bisa perantarai kau. Malam Jumat ini, kau ikut aku ke tempatnya. Kita lihat apakah kau benar-benar berani." Pak Rudi menelan ludah. "Tempatnya? Di mana?" Bang Sur mendekat. Suaranya pelan, namun tegas. "Di kuburan tua, dekat kali belakang pasar. Tempat itu sudah lama jadi jalur orang-orang yang mau cari keberuntungan." Nama itu membuat jantung Pak Rudi berdegup kencang. Kuburan tua, Cempet yang sudah sering ia dengar lewat cerita orang-orang pasar. Konon di sana banyak orang datang dengan sesajen, meminta sesuatu pada penghuni gaib yang dipercaya bisa memberi kekayaan. Sepulang dari warung kopi itu, langkah Pak Rudi terasa berat. Hatinya diliputi rasa takut dan bimbang. Ia tidak langsung pulang, melainkan duduk dulu di kursi kayu kios yang sudah kosong. Pasar sudah gelap, hanya tinggal beberapa kios yang menutup. Ia memandang kosong ke depan, teringat wajah istrinya, teringat Dian. "Apakah aku tega melibatkan mereka dalam ini?" gumamnya dalam hati. Namun bayangan tentang kebutuhan sehari-hari, tentang uang sekolah, tentang hutang kecil
yang mulai menumpuk, membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama keluarganya, Pak Rudi duduk di teras. Bu Sari menghampirinya dengan wajah cemas. "Pak, kau kenapa akhir-akhir ini sering bengong? Ada masalah di pasar?" tanyanya. Pak Rudi terdiam. Ia ingin jujur, tapi bibirnya kaku. Akhirnya ia hanya berkata, "Nggak apa-apa Bu, cuma capek aja." Bu Sari menghela napas. "Kalau memang ada yang bisa kita omongin, bilang aja Pak. Jangan dipendam sendiri." Pak Rudi mengangguk pelan. Meski hatinya terasa sesak, ia tidak sanggup menceritakan pertemuan dengan Bang Sur. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pak Rudi tetap berjualan seperti biasa, tapi pikirannya terus tertuju pada malam Jumat yang disebutkan Bang Sur. Setiap kali ia melihat kiosnya sepi, tekadnya makin goyah. "Kalau aku nggak ambil kesempatan ini, mungkin kita nggak akan pernah keluar dari kesulitan," pikirnya. Dan ketika malam Jumat semakin dekat, perasaan gelisah bercampur dengan rasa penasaran yang tak tertahan. Akhirnya, malam yang ditunggu tiba. Sekitar pukul 11 malam, Pak Rudi dayam-dayam keluar rumah. Ia beralasan pada Bu Sari ingin bertemu teman di warung kopi. Istrinya sempat curiga, tapi tidak menahan. Ia melangkah melewati genggang sepi Jakarta, hanya ditemani suara anjing menggonggong dari kejauhan. Lampu jalan redup, beberapa bahkan padam. Suasana mencekam. Di warung kopi yang sama, Bang Sur dan Bang Jali sudah menunggu. Tanpa banyak bicara, mereka langsung mengajaknya berjalan menuju belakang pasar. Jalan setapak menuju kuburan terasa semakin sunyi. Semak belukar menutupi sebagian jalan. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma anyir dari kali Pak Rudi merinding. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menahannya. Sesampainya di kuburan tua, suasana begitu menyeramkan. Nisan-nisan tua berlumut, berjejer, tak terurus. Pohon besar menjulang, daunnya bergerak perlahan, meski angin hampir tak terasa. Bang Sur berhenti di depan sebuah makam yang tampak berbeda. Makam itu lebih besar, batu nisannya retak, tapi ada aura ganjil yang sulit dijelaskan di sini, kata Bang Sur dengan suara dalam. Pak Rudi menelan ludah. "Ini makam siapa?" Bang Sur tersenyum samar. "Bukan soal siapa. Yang jelas, tempat ini sudah lama jadi pintu. Kau tinggal mengetuk." Pak Rudi bergidik ngeri. Bang Jali menepuk bahunya. "Tenang Di, jangan takut. Aku dulu juga di sini. Pertama kali, kalau kau sungguh-sungguh, kau akan lihat hasilnya." Bang Sur menyalakan kemenyan. Asap tipis perlahan memenuhi udara. Bau harum bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. "Mulai malam ini, jalanmu ditentukan," kata Bang Sur sambil menatap tajam ke arah Pak Rudi. "Kalau kau mundur, jangan harap bisa kembali hidup normal. Tapi kalau kau maju, rezekimu akan terbuka." Pak Rudi gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke arah Bang Jali, lalu ke nisan besar di depannya. Dalam hatinya, pergulatan besar terjadi antara iman, rasa takut dan putus asa. Dan malam itu, di bawah sinar bulan pucat, langkah pertama menuju dunia gelap mulai terbuka di hadapannya. Malam itu, udara terasa semakin dingin ketika Pak Rudi berdiri di depan makam tua yang ditunjuk Bang Sur. Asap kemenyan mengepul, melayang ke udara, lalu menghilang di antara cabang pohon besar yang menaungi area kuburan. Pak Rudi menggenggam tangannya. Erat keringat dingin mengucur dari pelipis, meski udara begitu menusuk. Di hatinya, perasaan takut bercampur penasaran. Bang Sur duduk bersila di depan makam, menata beberapa sesajen yang sudah ia bawa. Ada kemenyan, ayam hitam yang sudah disembelih, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air kelapa. Bang Jali berdiri, tak jauh, memperhatikan dengan tenang, seakan semua ini sudah biasa baginya. Pak Rudi, sebaliknya, nyaris tak sanggup berdiri. "Duduk, Di," kata Bang Sur dengan suara berat. Pak Rudi menurut. Ia duduk bersila, meski tubuhnya gemetar. "Mulai malam ini, kau harus tunjukkan tekadmu. Kalau hanya setengah hati, jangan harap kau dapat apa-apa. Malah sebaliknya, kau bisa celaka." Pak Rudi menelan ludah. Saya takut Bang."
Sur menatapnya tajam. Takut itu wajar, tapi ingat, apa yang lebih menakutkan? Hidup susah, anakmu putus sekolah, istrimu kelaparan, atau hanya melewati malam ini dengan sedikit keberanian? Kalimat itu menghantam hati Pak Rudi. Ia teringat wajah Bu Sari yang selalu berusaha tersenyum meski lelah, dan Dian yang terus menahan lapar ketika makanan hanya tersisa sedikit. Aku lakukan ini demi mereka, gumamnya pelan. Bang Sur tersenyum tipis. Bagus, sekarang ikuti aku. Bang Sur menyalakan dupa lebih banyak, membuat asap semakin pekat. Bau harum bercampur dengan amis darah ayam yang baru saja disembelih. Taruh tanganmu di atas batu nisan ini, perintah Bang Sur. Pak Rudi ragu. Batu nisan besar itu retak di bagian tengah, dingin dan licin oleh lumut. Tapi akhirnya ia letakkan. Tangannya gemetar. Bang Sur mulai membaca mantra dengan suara rendah, tidak jelas kata-katanya, seperti bahasa asing bercampur bisikan. Suaranya terdengar aneh, kadang berat, kadang melengking. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, daun-daun berjatuhan, ranting pohon bergoyang. Suasana menjadi semakin mencekam. Pak Rudi ingin menarik tangannya, tapi terasa seperti ada sesuatu yang menahannya di nisan itu. Bang Sur berhenti membaca, lalu menoleh dengan tatapan dalam. Kau sudah dipanggil, kau akan diberi tanda. Tanda apa maksudnya? Suara Pak Rudi bergetar. Belum sempat ia mendapat jawaban, tiba-tiba telapak tangannya terasa panas, seperti ada bara api menempel. Ia menjerit kecil, mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa. Dari retakan batu nisan, seolah ada aliran udara panas yang menyembur. Mata Pak Rudi terbelalak ketika samar-samar ia melihat bayangan hitam muncul di permukaan nisan. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, hanya samar seperti kabut pekat yang bergerak liar. Suara gemuruh lirih terdengar, seakan banyak bisikan bercampur menjadi satu. Apa yang kau cari? Suara itu tidak terdengar dari mulut siapapun. Suaranya muncul begitu saja di dalam kepala Pak Rudi. Pak Rudi gemitar. Aku hanya ingin daganganku laris. Aku ingin keluargaku hidup lebih baik. Bayangan itu berputar semakin cepat. Suara bisikan menjadi lebih jelas. Itu bisa kau dapatkan, tapi kau harus memberi imbalan. Pak Rudi menoleh ke Bang Sur. Panik. Apa maksudnya Bang? Bang Sur tetap tenang. Tenang, itu wajar. Semua yang kau minta harus seimbang dengan apa yang kau beri. Tapi jangan khawatir. Tahap pertama ini ringan. Bayangan itu kembali bergema. Beri aku darahmu sendiri, sebagai tanda ikatan. Mendengar itu, tubuh Pak Rudi lemas. Ia merasa ingin kabur, tapi kakinya seperti tertancap ke tanah. Bang Sur mengeluarkan sebilah pisau kecil dari kain hitam yang ia bawa. Pisau itu berkilau, samar tertimpa cahaya bulan. Ia menyodorkannya pada Pak Rudi. Lukakan jarimu, biarkan darahmu jatuh ke tanah makam ini. Itu tanda kesediaanmu. Pak Rudi menatap pisau itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar hebat. Bang Jali menepuk bahunya. Tenang Di, aku juga dulu begini. Hanya setetes. Setelah itu, kau akan lihat hasilnya. Air mata mengalir di sudut mata Pak Rudi. Ia merasa seperti dikhianati oleh dirinya sendiri. Tapi bayangan wajah istri dan anaknya terus muncul, menekan rasa takutnya. Dengan tangan bergetar, ia mengambil pisau itu. Perlahan ia goreskan ujungnya ke jari telunjuk. Ia meringis ketika darah mulai keluar. Setetes demi setetes jatuh ke tanah makam yang gelap. Begitu darah itu menyentuh tanah, angin kembali berembus kencang. Suara bisikan semakin nyaring, hampir seperti jeritan. Bayangan hitam di nisan semakin pekat, lalu perlahan menyerap ke dalam tanah. Hening, angin berhenti, asap kemenyan mulai menipis. Pak Rudi terengah-engah. Tubuhnya lemas seperti habis berlari jauh. Ia menatap jarinya yang masih berdarah. Bang Sur tersenyum puas. Bagus, kau sudah sah. Mulai malam ini, kau terikat. Daganganmu akan berubah. Kau akan lihat hasilnya segera. Pak Rudi menelan ludah. Jadi, sudah selesai. Untuk malam ini, iya. Tapi ingat, ini baru awal. Kau harus siap dengan langkah berikutnya. Bang Jali tersenyum, menepuk bahunya. Selamat datang di jalan baru,
Pak Rudi tidak bisa menjawab. Kepalanya pusing, perutnya mewel, dan hatinya diliputi rasa bersalah. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai. Rumahnya gelap, hanya lampu kecil di teras menyala. Sudah tertidur di ruang tamu. Menunggu suaminya, Pak Rudi duduk di kursi, menatap istrinya yang lelap. Air matanya kembali jatuh. "Maafkan aku, Bu," bisiknya lirih. "Aku sudah melangkah ke jalan yang salah." Keesokan paginya, saat membuka kios, Pak Rudi masih merasa gelisah. Ia tak tahu apa yang harus diharapkan. Tapi menjelang siang, keanehan mulai terjadi. Satu persatu pembeli datang, lebih banyak dari biasanya. Mereka membeli sayur tanpa banyak tawar-menawar. Beberapa bahkan membeli dalam jumlah besar. Pak Rudi hampir tidak percaya. Kiosnya yang biasanya sepi, kini dipenuhi pembeli. Ia bahkan kewalahan melayani. "Laris banget hari ini, Pak," kata seorang ibu sambil tersenyum puas. Pak Rudi hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya ada perasaan ngeri. Semua ini nyata. Apa yang dijanjikan Bang Sur dan bayangan hitam itu benar-benar terjadi. Saat sore tiba, hampir semua dagangan habis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia pulang dengan kantong penuh uang. Bu Sari menyambut dengan wajah gembira. "Alhamdulillah, Pak. Dagangan laku semua ya?" Pak Rudi terdiam sejenak, lalu tersenyum paksa. "Iya, Bu. Hari ini rezeki kita lancar." Ia memeluk istrinya erat, tapi jauh di dalam hatinya, ketakutan semakin membesar. Ia tahu betul, apa yang ia dapatkan bukanlah rezeki biasa. Ada harga yang harus dibayar. Dan malam itu, saat ia berbaring di kasur, suara bisikan samar terdengar lagi di telinganya. "Ini baru permulaan. Kau sudah berjanji." Pak Rudi menutup telinganya, tapi suara itu tetap menggema di dalam kepalanya. Ia sadar, jalan yang ia pilih tidak akan pernah bisa ia tinggalkan begitu saja. Pagi itu, udara di pasar Jatinegara terasa berbeda. Embun masih menempel di dedaunan di pinggir jalan, sementara hiruk-pikuk pedagang sudah mulai ramai sejak subuh. Suara klakson bajai, teriakan tukang ojek, dan langkah kaki orang-orang yang tergesa-gesa menambah suasana yang khas. Pak Rudi seperti biasa datang lebih awal untuk membuka kiosnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Semacam rasa percaya diri, bercampur kelegaan yang ia sendiri tak bisa ungkapkan. Semalam ia sudah melakukan ritual yang disarankan perantara misterius itu. Di kuburan Cina dekat sungai, ia menaruh sesajen, membakar kemenyan, dan berdoa dengan penuh rasa cemas. Walau sempat merinding dan mendengar suara tangisan samar, ia berhasil menyelesaikan semua tahapan tanpa halangan besar. Kini, ia ingin tahu, apakah hasil dari pengorbanan kecil itu benar-benar nyata? Sesampainya di kios, ia langsung menata sayurannya. Kol, sawi, cabe, tomat, dan kentang ia susun dengan rapi di rak kayu. Seperti biasa, ia hanya berharap ada pembeli yang datang, meskipun cedak. Tapi belum lama kiosnya terbuka, beberapa orang sudah berdiri di depan kios. "Pak, ada cabai merah nggak? Saya beli setengah kilo," ujar seorang ibu-ibu dengan keranjang belanja. Pak Rudi sedikit terkejut. Biasanya butuh waktu lama sampai ada pembeli pertama. "Ada, Bu. Ini cabainya masih segar." Ia cepat-cepat menimbang dan membungkus cabai. Itu belum selesai melayani pembeli pertama, datang lagi dua orang ibu lain. "Pak, tomatnya sekilo ya, sama bawang merah seperempat," kata salah satunya. Lalu, seorang bapak parubaya juga ikut antre. "Pak, kentangnya bagus banget. Saya ambil 2 kilo ya." Pak Rudi hampir tidak sempat menarik napas. Baru kali ini kiosnya dipenuhi pembeli di pagi buta. Bahkan beberapa kios lain di sekitarnya masih sepi. Sementara orang-orang terus berdatangan ke kiosnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, hampir separuh dagangannya ludes. Pak Rudi mengusap keringat di dahinya sambil tersenyum puas. "Alhamdulillah," ucapnya lirih. Namun, di dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar kerja keras atau keberuntungan. Ia teringat pada suara tangisan samar di kuburan Cina semalam. Rasa syukur bercampur dengan rasa takut yang samar-samar mulai tumbuh. Siang hari, kios Pak Rudi tetap ramai. Orang-orang berdesakan,
Bahkan ada yang rela antre cukup lama. Pedagang lain mulai memperhatikan. Rudy lagi rame banget, ya, bisik seorang pedagang ikan kepada temannya. Iya, aneh deh. Padahal dagangan kita sama aja. Kok orang-orang kayaknya pada milih belanja di dia? Balas yang lain dengan nada heran. Bisik-bisik itu mulai terdengar oleh banyak orang. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang diam-diam curiga. Tapi Pak Rudy tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, yang penting dagangan laku dan ia bisa membawa pulang uang lebih banyak. Sore itu, ia pulang dengan wajah sumringah. Kantong plastik hitam berisi uang hasil dagangan terasa berat di genggamannya. Sesampainya di rumah, ia langsung menunjukkan hasilnya pada Bu Sari. Lihat Bu, alhamdulillah dagangan kita ludes semua. Ini uangnya. Bu Sari membelalak kaget melihat tumpukan uang di atas meja. Ya Allah, banyak banget Pak. Kok bisa habis semua? Entahlah Bu, rezeki kali ya. Orang-orang kayaknya senang belanja di kios kita, jawab Pak Rudy, mencoba menyembunyikan rahasia ritual semalam. Bu Sari tersenyum lega, meski dalam hatinya ada sedikit rasa heran. Semoga saja ini benar-benar rezeki halal ya Pak. Soalnya tiba-tiba rame gini, saya agak nggak percaya. Pak Rudy mengangguk. Iya Bu, yang penting kita tetap kerja keras. Jangan pikir yang aneh-aneh. Hari-hari berikutnya, keadaan kios Pak Rudy semakin mencengangkan. Pembeli datang tanpa henti, seolah kios itu punya daya tarik tersendiri. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku sengaja datang jauh-jauh dari daerah lain hanya untuk belanja di kiosnya. Sayur Pak Rudy itu segar-segar banget, beda sama yang lain, kata seorang ibu rumah tangga kepada temannya. Iya, kayaknya sayurannya lebih awet juga, kalau beli di dia, besoknya masih segar. Kabar itu menyebar cepat di kalangan warga sekitar. Nama kios Pak Rudy makin dikenal, bahkan beberapa restoran kecil mulai memesan sayur dalam jumlah besar darinya. Pendapatan Pak Rudy melonjak drastis. Ia bisa membayar utang, menabung, bahkan membelikan pakaian baru untuk anaknya. Bu Sari yang awalnya khawatir, kini mulai ikut senang. Rumah mereka yang biasanya sepi, kini dipenuhi suara tawa anak dan obrolan hangat tentang masa depan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada tanda-tanda kecil yang mulai mengganggu. Malam hari, saat keluarga Pak Rudy sedang makan malam, Bu Sari tiba-tiba mendengar suara samar, seperti suara tangisan perempuan dari luar rumah. Kamu dengar nggak? Tanya Bu Sari dengan wajah pucat. Pak Rudy menoleh. Dengar apa? Kayak suara orang nangis dari arah kebun belakang. Pak Rudy diam sejenak, berusaha mendengarkan. Tapi yang ia dengar hanya suara jangkrik dan desiran angin. Nggak ada apa-apa Bu. Paling suara kucing. Bu Sari tidak yakin, tapi ia memilih diam. Malam itu, ia kesulitan tidur karena perasaan tidak enak yang terus menghantuinya. Sementara itu, Pak Rudy mencoba mengabaikan rasa merinding yang sebenarnya juga ia rasakan. Ia tidak ingin mengaitkan suara itu dengan ritual pesugihan yang telah ia jalani. Baginya, selama kiosnya terus ramai, semua baik-baik saja. Beberapa hari kemudian bisik-bisik di pasar semakin ramai. Seorang pedagang buah yang kiosnya bersebelahan dengan Pak Rudy bercerita kepada pedagang lain, aku kemarin pulang malam-malam, lewat kiosnya Rudy. Kiosnya udah ditutup, tapi aku lihat ada perempuan berdiri di depannya. Rambutnya panjang banget, mukanya nggak kelihatan jelas. Serious low, sahut pedagang lain dengan wajah ngeri. Iya, gue kira istrinya. Tapi kok jam segitu masih di situ sendirian? Pas gue nengok lagi, udah nggak ada. Cerita itu menyebar cepat, menambah kecurigaan orang-orang. Ada yang mulai menghubungkan kesuksesan mendadak Pak Rudy dengan hal-hal mistis. Pak Rudy sendiri pura-pura tidak tahu. Tapi setiap kali mendengar bisik-bisik itu, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu ada sesuatu yang memang mengikuti kiosnya sejak ritual di kuburan Cina itu. Namun, ia juga merasa tidak bisa mundur lagi. Rezeki yang mengalir deras membuatnya semakin sulit untuk berpaling. Malam demi malam, suara tangisan samar itu semakin sering terdengar. Bu Sari mulai sering terbangun di tengah malam. Tubuhnya gemetar. Pak, saya takut. Kayaknya rumah kita dihantui, bisiknya suatu malam.
Pak Rudi berusaha menenangkan. Jangan ngomong gitu, Bu. Kita ini cuma lagi dikasih rejeki. Jangan suudzon. Tapi dalam hatinya, ia sendiri juga ketakutan. Setiap kali menutup kios, ia selalu merasa ada yang mengikutinya sampai ke rumah. Sampai suatu malam, saat ia sedang menutup kios, dari ujung mata, ia melihat sosok bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sisi kiosnya. Begitu ia menoleh, sosok itu lenyap begitu saja. Pak Rudi menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Ea tahu bener, ini bukan lagi sekadar perasaan. Ada sesuatu yang kini sudah menjadi bagian dari kiosnya. Dan ia mulai sadar, rejeki yang mengalir deras ternyata datang dengan bayangan yang menakutkan. Suasana pasar Jatinegara di malam hari selalu berbeda dengan siang. Saat kios-kios sudah tutup, jalanan yang biasanya ramai mendadak sepi. Hanya menyisakan beberapa pedagang kaki lima dan anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan. Lampu-lampu jalan redup, sebagian bahkan mati, membuat beberapa sudut pasar terlihat gelap dan menyeramkan. Pak Rudi biasanya pulang sebelum maghrib, tapi malam itu ia sengaja menutup kios lebih larut karena ada beberapa pembeli terakhir yang baru. Setelah semua sayurannya habis, ia mulai membereskan meja dan mengunci kios. Ketika sedang menutup gembok, bulu kuduknya tiba-tiba merima. Dari ujung mata, ia melihat seseorang berdiri tak jauh dari kiosnya. Sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, mengenakan baju lusuh yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Pak Rudi menoleh cepat, tapi sosok itu hilang begitu saja. Ia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ah, mungkin cuma bayangan, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia melangkah menjauh, ia kembali mendengar suara samar, seperti helaan napas panjang dan lirih tangisan perempuan. Suara itu terdengar jelas di telinganya, padahal sekelilingnya sepi. Pak Rudi mempercepat langkah, melewati lorong sempit yang menghubungkan pasar dengan jalan besar. Tapi anehnya, setiap ia melangkah, suara itu semakin dekat, siala ada yang mengikutinya. Sesampainya di rumah, Pak Rudi langsung masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Bu Sari yang sedang menyiapkan teh menyadari wajah suaminya pucat. "Pak, kenapa? Kok wajahnya kayak orang habis ketemu hantu?" tanya Bu Sari sambil meletakkan gelas di meja. Pak Rudi menghela napas panjang. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek aja. Pasar tadi rame banget." Tapi Bu Sari tidak percaya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Sejak kios mereka tiba-tiba ramai, terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Bu Sari memberanikan diri bicara. "Pak, jujur sama saya, apa ada sesuatu yang Bapak lakuin? Soalnya saya sering dengar suara nangis di belakang rumah. Kadang saya juga mimpi buruk, ketemu perempuan berambut panjang. Rasanya nyata sekali." Pak Rudi terdiam, keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia ingin bercerita tentang ritual di kuburan Cina itu, tentang sesajen, tentang suara tangisan yang juga ia dengar. Tapi lidahnya keluh. Ia takut kalau istrinya tahu, ia akan semakin menolak apa yang sudah ia jalani. Akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Bu, jangan pikir aneh-aneh. Kita ini cuma lagi diuji sama Allah. Rezeki kita lancar. Pasti ada yang iri. Jangan gampang percaya mimpi atau suara-suara aneh." Bu Sari menghela napas panjang. Ia tahu suaminya berbohong, tapi ia memilih diam. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian janggal semakin sering terjadi. Suatu malam, anak sulung mereka, Dika, tiba-tiba menjerit histeris dari kamarnya. Pak Rudi dan Bu Sari segera berlari menghampiri. "Kenapa, Nak?" tanya Bu Sari panik. Dika yang masih terisak berkata dengan terbata-bata, "Aku lihat perempuan di pojok kamar, rambutnya panjang banget, mukanya pucat, dia nangis, Bu." Pak Rudi langsung menyibak tirai kamar dan menyalakan lampu lebih terang. Tidak ada siapa-siapa, tapi suasana kamar terasa dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Udah, gak ada apa-apa, cuma mimpi buruk," kata Pak Rudi, berusaha menenangkan. Meskipun wajahnya sendiri tegang, Dika menggeleng kuat. "Bukan mimpi, Pak. Aku beneran. Lihat, sejak malam itu, Dika menolak tidur sendirian. Ia selalu minta ditemani adiknya atau ibunya." Bu Sari semakin yakin ada sesuatu yang salah.
Sementara itu, di pasar, gosip tentang kios Pak Rudi makin mania dijedi. Gue bilangin ya, dagangannya Rudi tuh nggak wajar. Gue pernah lihat dia pulang malam, ada perempuan ngikutin dari belakang. Tapi pas gue lihat lagi, udah hilang. Serem bro, cerita seorang pedagang ikan kepada temannya. Pedagang lain ikut menimpali. Iya, gue juga pernah nggak sengaja nengok ke dalam kiosnya waktu udah mau tutup. Kayak ada bayangan hitam berdiri di pojokan. Kabar itu menyebar ke telinga banyak orang. Bahkan beberapa pembeli mulai merasa ragu untuk datang. Namun anehnya, meski gosip beredar, kios Pak Rudi tetap ramai. Seolah ada sesuatu yang membuat orang tetap ingin membeli di sana. Entah karena sayurnya terlihat lebih segar, atau karena ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, kejadian lebih menyeramkan terjadi. Setelah menutup kios, Pak Rudi berjalan pulang melewati gang sempit. Lampu jalan mati, hanya ada cahaya rembulan yang samar-samar menerangi jalan. Di tengah jalan, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, tapi jelas. Ayah menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ia kembali melangkah. Suara itu terdengar lagi. Degup jantungnya makin cepat. Siapa? Teriaknya sambil menoleh. Hening. Tidak ada jawaban. Pak Rudi mempercepat langkah. Tapi tiba-tiba, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Ia sontak menoleh. Dan kali ini, ia melihat jelas sosok perempuan dengan rambut panjang, wajah pucat, dan mata merah menatapnya. Bibir perempuan itu bergerak, seolah ingin bicara, tapi yang keluar hanya suara tangisan lirih. Pak Rudi terjatuh saking kagetnya. Ia berusaha berdiri, tapi sosok itu sudah menghilang begitu saja. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Aye langsung berlari pulang, tanpa menoleh ke belakang lagi. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bu Sari masih terjaga. Pak, kenapa? Mukanya pucat banget. Pak Rudi tidak bisa menahan lagi. Malam itu, ia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan orang misterius. Tentang ritual di kuburan Cina. Tentang sesajen, kemenyan, dan suara tangisan yang selalu ia dengar. Bu Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes. Astagfirullah. Pak, jadi semua ini karena Bapak ikut pesugihan. Pak Rudi menunduk. Aku terpaksa, Bu. Aku nggak mau kios kita bangkrut. Aku nggak mau anak-anak kelaparan. Bu Sari menangis semakin keras. Tapi Pak, ini bukan rejeki halal. Kita malah ngundang setan masuk ke rumah. Pantas aja kita diganggu terus. Pak Rudi terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia tahu istrinya benar, tapi ia juga merasa terjebak. Setiap hari, kiosnya mendatangkan uang banyak. Dan ia takut kalau berhenti, semua akan hilang begitu saja. Bahkan mungkin nyawanya juga bisa jadi taruhannya. Malam itu, setelah pertengkaran reda, Bu Sari berkata dengan suara serak. Pak, kita harus cari jalan keluar. Kalau terus begini, bukan cuma kios yang kena, tapi keluarga kita juga bisa celaka. Pak Rudi mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih ada rasa ragu. Namun, sebelum mereka sempat membicarakan lebih jauh, suara tangisan tiba-tiba terdengar jelas dari halaman belakang rumah. Kali ini bukan samar, tapi begitu nyata. Seolah ada seseorang benar-benar berdiri di sana. Bu Sari menjerit ketakutan. Pak Rudi yang gemetar memberanikan diri membuka pintu belakang. Dan di sanalah ia melihatnya sosok perempuan yang sama, berdiri di bawah pohon mangga, dengan rambut terurai menutupi wajah. Tubuhnya tampak kurus, bajunya lusuh, dan tangisannya semakin nyaring. Ketika Pak Rudi hendak melangkah mendekat, sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya penuh luka, matanya merah menyala, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Namun, tiba-tiba, ia lenyap begitu saja, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Pak Rudi terhuyung mundur, hampir pingsan. Bu Sari memeluknya erat, menangis ketakutan. Malam itu, mereka berdua sadar, bayangan perempuan itu bukan lagi sekadar ilusi. Ia nyata, dan kini sudah masuk jauh ke dalam kehidupan mereka. Malam itu setelah kejadian menyeramkan di halaman belakang, suasana rumah Pak Rudi
berubah total. Tidak ada lagi tawa anak-anak sebelum tidur. Tidak ada lagi Bu Sari yang menyiapkan camilan sambil bercengkrama dengan keluarganya. Yang ada hanya ketakutan, was-was, dan doa yang tak pernah berhenti mereka panjatkan. Namun sayangnya, doa itu seakan-akan tak cukup untuk menghentikan teror. Sejak melihat sosok perempuan di kamarnya, Dika sering terbangun tengah malam dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Malam itu, ia kembali terbangun, nafasnya memburu, matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia bermimpi berada di pasar, tapi pasar itu sunyi, gelap, dan penuh bau anyir darah. Di tengah-tengahnya ada kios ayahnya dengan sayuran yang tampak segar. Namun ketika Dika mendekat, ia melihat sayuran itu perlahan berubah menjadi potenggen-potenggen tubuh manusia, jari, mata, bahkan kepala yang masih meneteskan darah. Di belakang kios, sosok perempuan berambut panjang berdiri. Ia menangis. Suaranya lirih tapi menusuk telinga. Lalu, dengan gerakan cepat, ia mengangkat wajahnya yang penuh luka dan tersenyum ke arah Dika. Dika berteriak kencang, dan seketika itu juga, ia terbangun. Namun jeritan itu membuat adiknya, Rani, ikut terbangun. "Kak, kenapa? Mimpi buruk lagi?" tanyanya dengan suara gemetar. Dika mengangguk sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Ia ingin berkata, tapi lidahnya keluh. Yang ia tahu, mimpinya terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Besok malamnya, giliran Rani yang mengalami hal mengerikan. Anak itu sedang asyik menggambar di ruang tamu saat tiba-tiba mendengar suara lirih memanggil namanya. "Rani." Suara itu begitu dekat, seperti dari arah dapur. Rani berhenti menggambar, menoleh, lalu berdiri perlahan. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, tapi suara itu kembali terdengar. "Rani, ikut aku." Rani berjalan menuju dapur. Lampu dapur redup, sebagian bahkan berkelap-kelip, dan di sana ia melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang terurai menutupi wajah. "Ayo ikut aku." Suara lirih itu kembali terdengar. Rani yang masih kecil hanya bisa terpaku. Tubuhnya gemetar, matanya membesar, tapi kakinya seperti dipaksa melangkah mendekat. Untung saja Bu Sari datang tepat waktu. Melihat putrinya berdiri kaku di depan dapur, ia langsung menarik Rani ke pelukannya. "Ya Allah, Rani, ngapain kamu di sini sendirian?" seru Bu Sari. Rani menangis, histeris. "Bu, ada perempuan? Dia panggil aku." Bu Sari langsung memeluk erat anaknya. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar bahwa teror itu kini mulai menjangkiti anak-anak mereka dengan cara yang lebih nyata. Keesokan harinya, suasana rumah semakin panas. Bu Sari sudah tak bisa menahan emosinya. "Pak, ini semua ulah pesugihan. Itu, anak-anak kita diganggu terus. Tiap malam gak bisa tidur. Kalau Bapak gak berhenti, aku yang akan pergi dari rumah ini. Bawa anak-anak," teriak Bu Sari dengan mata berapi-api. Pak Rudi terdiam, wajahnya muram. Ia tahu istrinya benar, tapi hatinya juga diliputi rasa takut. "Bu, kalau aku berhenti, aku bisa mati. Orang itu bilang ada syarat yang harus aku tepati. Kalau aku berhenti, yang jadi korban malah aku sendiri. Lebih baik Bapak yang jadi korban daripada anak-anak kita, Pak," jawab Bu Sari tegas dengan air mata berlinang. Perdebatan itu berlangsung lama, hingga akhirnya Dika yang mendengar dari balik pintu kamar ikut menangis. Ia tak tahan melihat orang tuanya bertengkar, sementara ia sendiri masih diliputi rasa takut. Hari itu, di pasar, gangguan kembali terjadi. Pak Rudi yang sedang melayani pembeli tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan perempuan itu duduk di kursi kecil di belakang kios. Ia berusaha fokus melayani pembeli, tersenyum, seolah tidak ada yang aneh. Tapi ketika ia menoleh, kursi itu kosong. Namun sesaat kemudian, seorang pembeli tiba-tiba menjerit, "Astagfirullah, Bang, di belakang situ ada perempuan nangis." Pak Rudi terkejut. Jadi bukan hanya dia yang melihat. Pembeli itu pucat pasi, langsung pergi tanpa jadi membeli. Sejak kejadian itu, gosip di pasar makin menjadi. Ada yang bilang kios Pak Rudi angker. Ada pula yang bilang ada perempuan mati penasaran, ikut menjaga dagangannya. Meski begitu, anehnya pembeli tetap datang.
seolah ada kekuatan gaib yang memaksa mereka membeli di kios itu. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun pohon bergemerisik keras. Rumah Pak Rudi bergetar, seperti ada gempa kecil. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Siapa malam-malam begini? Seru Pak Rudi sambil mendekat. Namun saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Jalan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Ia baru saja menutup pintu ketika terdengar suara ketukan dari jendela belakang. Tok, tok, tok. Bu Sari menjerit, memeluk anak-anaknya. Pak, jangan dibuka, jangan. Tapi ketukan itu semakin keras, seperti ada banyak orang mengetuk dari segala arah. Suara tangisan perempuan juga terdengar, makin lama, makin nyaring, hingga memenuhi seluruh rumah. Dika dan Rani menutup telinga mereka sambil menangis. Bu Sari membaca doa karas-karas, sementara Pak Rudi berdiri kaku dengan wajah pucat. Tiba-tiba, semua suara berhenti, sunyi. Namun saat mereka lega, mendadak lampu rumah padam, gelap total. Dalam kegelapan itu, Rani berteriak histeris. Bu, ada yang tarik kakiku. Bu Sari panik, meraih anaknya sambil berusaha menarik kepelukannya. Tapi sesuatu memang benar-benar menarik kaki Rani ke arah gelap. Begitu kuat, hingga anak itu hampir terseret. Pak Rudi akhirnya tersadar. Ia melompat dan menarik tubuh putrinya dengan sekuat tenaga. Setelah tarik-menarik yang menegangkan, akhirnya Rani berhasil diselamatkan. Namun di kaki kecilnya, terlihat bekas jari panjang yang mencengkeram, merah membiru seperti habis ditekan keras. Semua orang di rumah itu menangis ketakutan. Malam itu mereka tidak bisa tidur sama sekali. Pagi harinya, Bu Sari sudah tidak tahan lagi. Pak, kita nggak bisa gini terus. Kalau Bapak tetap keras kepala, aku bawa anak-anak pergi ke rumah orang tua aku. Aku nggak peduli kios itu mau seberapa rame, nyawa kita lebih penting. Pak Rudi hanya bisa menunduk. Ia tahu istrinya tidak main-main. Akhirnya, dengan hati berat, ia mengangguk. Baik Bu, kita cari jalan keluar. Kalau perlu, kita minta bantuan ustadz atau orang pintar. Aku nggak mau anak-anak kita celaka. Keputusan itu membawa sedikit kelegaan. Meski ketakutan masih terus menghantui. Namun tanpa mereka sadari, sosok perempuan itu berdiri di ujung jalan, memperhatikan mereka dari jauh, dengan senyum tipis di wajah pucatnya. Setelah peristiwa mengerikan, di mana Rani hampir diseret sesuatu ke dalam kegelapan, rumah Pak Rudi benar-benar tidak lagi sama. Setiap sudut rumah terasa mencekam. Angin yang berhembus dari jendela pun seakan membawa bisikan-bisikan aneh. Pak Rudi, yang selama ini mencoba keras menutupi rasa takutnya, akhirnya menyerah. Pagi itu, dengan wajah pucat dan mata sayu, ia berkata pada istrinya, Bu, aku nggak bisa biarin ini berlarut. Kita harus cari bantuan. Kalau tidak, anak-anak bisa jadi korban berikutnya. Bu Sari hanya mengangguk. Matanya masih sembab karena semalaman menangis. Aku udah bilang dari dulu Pak, kita butuh pertolongan. Kalau bukan ustadz, ya orang pintar. Aku nggak peduli siapa. Yang penting bisa nolongin kita. Siang harinya, Pak Rudi menghubungi seorang ustadz yang cukup dikenal di kampung sebelah. Namanya Ustadz Rahman. Konon, beliau sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Menjelang sore, Ustadz Rahman datang. Tubuhnya kurus, berwajah teduh, namun matanya tajam, seakan bisa melihat lebih dalam. Ia membawa tas kecil berisi kitab, botol air, dan beberapa benda lainnya. Begitu masuk ke rumah, ia terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Assalamualaikum, ucapnya. Suaranya berat dan dalam. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz, jawab Pak Rudi. Menunduk hormat, namun Ustadz Rahman tidak langsung duduk. Ia mengelilingi ruang tamu, matanya menatap setiap sudut rumah. Lalu ia berkata pelan, rumah ini ada sesuatu yang berat. Kalian sudah mengundang sesuatu yang tidak mudah diusir. Pak Rudi langsung menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Saya ngaku salah Ustadz. Saya terjerumus, saya jalan pesugihan itu. Tapi saya nggak sanggup lagi Ustadz. Tolong,
Tolong keluarkan ini dari rumah saya. Bu Sari menahan tangis, sementara anak-anak hanya bisa bersembunyi di belakang ibunya. Ustadz Rahman menarik napas panjang. Kalau begitu, kita harus mulai malam ini juga. Tapi, kalian harus siap. Perlawanan makhluk itu tidak akan mudah. Mungkin ada korban. Malam tiba, langit gelap, bulan tertutup, awan tebal, angin bertiup kencang, membuat genting rumah bergetar. Ustadz Rahman duduk di ruang tengah. Ia menyiapkan air yang sudah dibacakan doa, menyalakan beberapa dupa wangi, lalu membuka kitab suci. Pak Rudi dan keluarganya duduk di sekelilingnya, menggenggam tangan erat-erat. Apapun yang terjadi, jangan panik, jangan lari keluar rumah. Kita harus hadapi di sini, pesan Ustadz Rahman. Ritual pun dimulai. Suara lantunan ayat suci menggema, membuat suasana rumah berubah mencekam. Awalnya, semua berjalan tenang, namun beberapa menit kemudian, lampu rumah mulai berkedip-kedip, angin kencang bertiup dari jendela, meski semuanya sudah tertutup rapat. Dika menutup telinganya sambil menangis. Rani memeluk ibunya erat. Lalu, suara tangisan perempuan itu terdengar. Lirih, tapi jelas. Suara itu berasal dari dapur. Ustadz, dia datang, bisik Bu Sari dengan wajah pucat. Ustadz Rahman tetap melanjutkan bacaannya. Namun, tiba-tiba, piring-piring di dapur jatuh sendiri, pecah berhamburan. Pintu dapur terbuka keras, menghantam dinding, hingga retak. Sosok perempuan itu muncul, rambut panjang, wajah pucat penuh luka, mata hitam pekat. Ia berjalan perlahan ke arah mereka, sambil terus menangis. Ustadz Rahman berdiri, mengangkat botol air doa lalu menyiramkan ke arah makhluk itu. Sosok perempuan itu menjerit, suaranya melengking hingga membuat telinga sakit. Tubuhnya berasap seakan terbakar, namun ia tidak hilang. Justru ia semakin marah. Dengan cepat, ia melompat dan menghantam meja kayu hingga hancur. Pak Rudi refleks, berdiri melindungi keluarganya. Tapi sebelum sempat berbuat apa-apa, tubuhnya terhempas ke dinding, seolah dilempar oleh kekuatan tak kasat mata. Ia mengerang kesakitan, darah mengalir dari mulutnya. "Pak!" teriak Bu Sari panik. Ustadz Rahman terus membaca iyat-iyat dengan suara lantang. Makhluk itu berusaha menyerang, namun seakan terhalang dinding tak kasat mata. Namun tiba-tiba Rani menjerit, "Bu, tangannya pegang aku!" Ternyata, meski makhluk itu terhalang oleh bacaan doa, bayangan hitam dari tubuhnya memanjang dan mencengkeram kaki Rani. Tubuh kecil itu terangkat ke udara. Berteriak ketakutan, Bu Sari mencoba menarik anaknya, tapi kekuatannya terlalu kuat. Dengan cepat, Ustadz Rahman melemparkan segenggam garam yang sudah dibacakan doa. Bayangan hitam itu langsung terputus, dan Rani jatuh ke pelukan ibunya. Setelah berhasil mengusir bayangan itu sesaat, Ustadz Rahman menoleh ke Pak Rudi dengan tatapan tajam. "Makhluk ini tidak akan pergi kalau syarat pesugihanmu belum ditebus. Katakan, apa yang kamu janjikan padanya?" Pak Rudi terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu saatnya tiba untuk membuka semuanya. Dengan suara parau, "Aku dijanjikan rezeki melimpah. Tapi sebagai gantinya, aku harus menyerahkan nyawa seseorang dari keluarga. Salah satu darah dagingku." Bu Sari langsung menjerit, "Astagfirullah Pak, jadi dari dulu mereka ngincer anak-anak kita." Mata Pak Rudi jatuh. "Aku nggak sanggup Bu, aku nggak mau serahin siapapun." Makanya dia terus marah. Ustadz Rahman menutup mata sejenak, lalu berkata, "Makhluk ini tidak akan berhenti sebelum mendapat yang dijanjikan. Tapi kita bisa melawannya. Kalian harus kuat. Kalau tidak, keluarga ini akan habis satu persatu." Suara tawa perempuan itu tiba-tiba menjima, keras dan menyeramkan. Lampu rumah pecah bersamaan, menyisakan kegelapan total. Hanya cahaya lilin kecil yang tersisa. Dari kegelapan, tangan-tangan hitam bermunculan dari lantai, meraih kaki mereka. Bu Sari menjerit. Dika menangis ketakutan. Ustadz Rahman berdiri di tengah, membaca doa semakin keras. Tangan-tangan itu mulai terbakar dan menghilang. Tapi satu tangan berhasil mencengkeram leher Pak Rudi, menyeretnya ke tengah ruangan. Sosok perempuan itu muncul kembali, kini lebih menyeramkan. Wajahnya hancur, lidahnya terjulur panjang,
Matanya memerah, ia berdiri tepat di atas tubuh Pak Rudi. "Aku mau darahmu." Suaranya serak namun jelas. Pak Rudi hanya bisa berteriak. Tubuhnya seolah lumpuh. Ustadz Rahman melompat, menempelkan tangannya ke kepala makhluk itu, sambil terus membaca ayat. Sosok itu menjerit begitu keras, hingga jendela rumah pecah. Debun, terbakar cahaya. Namun sebelum hilang, ia berteriak, "Ini belum selesai. Aku akan kembali, anakmu akan jadi milikku." Setelah itu, sosok itu lenyap, meninggalkan bau anyir menyengat di seluruh ruangan. Rumah sunyi, semua orang terengah-engah. Pak Rudi masih terbaring lemah. Bu Sari menangis memeluk anak-anaknya. Ustadz Rahman duduk dengan wajah letih. "Antak, sementara aku berhasil mengusirnya. Tapi ingat, ini belum berakhir. Selama ikatan pesugihan itu belum diputus, makhluk itu akan terus mengejar kalian." Pak Rudi menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Ustadz, apa masih ada cara untuk memutusnya?" Ustadz Rahman menatapnya dalam-dalam. "Ada, tapi jalannya berat. Nyawamu sendiri yang jadi taruhannya." Semua terdiam. Bu Sari memandang suaminya dengan campuran marah dan takut. Anak-anak hanya bisa menangis dalam pelukan ibunya. Dan malam itu, meski sosok itu berhasil diusir, mereka tahu satu hal pasti, teror belum berakhir. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana keluarga Pak Rudi hampir hancur. Setelah sosok perempuan itu berhasil diusir oleh Ustadz Rahman, rumah kembali tenang. Namun, semua orang tahu bahwa ketenangan itu hanya sementara. Pak Rudi duduk di sudut ruang tamu, wajahnya pucat, penuh penyesalan. Tangannya bergetar, matanya sembab. Bu Sari hanya bisa menatap suaminya dengan amarah yang bercampur takut. Rani dan Dika masih menempel di pelukan ibunya, belum berani bicara sepatah kata pun. Ustadz Rahman meneguk air putih, lalu berkata pelan tapi tegas, "Pak Rudi, makhluk itu akan terus datang. Selama ikatan pesugihanmu tidak diputus, keluargamu akan selalu jadi incaran. Bahkan jika kita pindah rumah pun, dia akan tetap mengikuti." Pak Rudi mengangguk lemah. "Saya tahu, Ustadz, saya tahu. Tapi bagaimana caranya memutus ikatan itu?" Ustadz Rahman menatapnya dalam. "Syaratnya hanya satu, nyawa yang menjadi tumbal harus dibayar. Jika tidak dengan darah anak-anakmu, maka harus dengan darahmu sendiri. Itulah jalan terakhir." Suasana mendadak hening. Bu Sari menutup mulutnya, matanya melebar tak percaya. "Ustadz, apa maksudnya nyawa suami saya harus jadi gantinya? Tidak ada cara lain?" Ustadz Rahman menunduk, suaranya lirih. "Inilah harga dari perjanjian gelap. Dunia gaib tidak mengenal belas kasihan, hanya ada tebusan." Pak Rudi meneteskan air mata. Ia menatap anak-anaknya, lalu istrinya. Hatinya hancur. "Kalau begitu, biar saya saja yang menebus, Bu. Saya yang salah. Saya yang harus tanggung akibatnya." Bu Sari langsung menjerit, "Janggung, Pak, kalau kamu mati, aku harus bagaimana dengan anak-anak? Jangan tinggalin kami begitu saja." Konflik batin itu membuat suasana semakin berat. Rani yang mendengar kata mati, langsung menangis. Dika memeluk ayahnya erat, seakan takut kehilangan. Namun dalam hati, Pak Rudi sudah bulat. Ia tahu inilah harga yang harus dibayar. Tengah malam, rumah kembali diguncang. Angin dingin berhembus, pintu berderak. Suara tangisan perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Seakan-akan sosok itu berdiri tepat di luar pintu rumah. "Anakmu, Dera, anak." Suara itu melengking, menggema. Rani menjerit, tubuhnya kejang, matanya mendadak melotot. Dan suara tangisan perempuan itu keluar dari mulutnya. "Aku lapar, serahkan darahnya, atau kalian semua akan mati." Bu Sari histeris melihat anaknya kerasukan. Ia mengguncang tubuh Rani, tapi gadis kecil itu hanya tertawa dengan suara yang bukan miliknya. Ustadz Rahman langsung membaca doa dengan keras, menyiramkan air doa ke tubuh Rani. Tubuh kecil itu berontak hebat, lalu terhempas ke lantai. Sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih nyata. Tubuhnya hampir utuh, wajahnya penuh darah, matanya merah membara. Ia melangkah perlahan ke arah mereka. Pak Rudi berdiri dengan wajah penuh tekad. Ia menatap sosok itu. "Ambil aku, jangan ganggu anak-anakku lagi. Aku yang salah."
Aku yang harus bayar. Sosok itu berhenti, matanya menatap tajam. Ait, mengerikan. Baiklah, darahmu akan jadi tebusan. Makhluk itu melangkah cepat, menerjang ke arah Pak Rudi. Busari berusaha menahan suaminya, tapi Pak Rudi menepis tangannya. Jaga anak-anak, ini jalanku. Ustadz Rahman berusaha menghentikan makhluk itu dengan doa. Tapi tiba-tiba, semua lilin padam, membuat ruangan gelap gulita. Suara jeritan Pak Rudi menggema. Ketika cahaya kembali, Pak Rudi sudah tergeletak di lantai. Dadanya sobek, darah menggelar. Deras, sosok perempuan itu berdiri di atas tubuhnya. Wajahnya perlahan memudar. Ia menatap keluarga yang tersisa dengan senyum mengerikan. Perjanjian selesai, untuk sementara, katanya sebelum menghilang, meninggalkan bau anyir yang menusuk. Semua orang menangis histeris. Busari memeluk tubuh suaminya yang sudah cak penyok. Rani dan Dika meraung ketakutan. Namun Ustadz Rahman hanya menatap dengan wajah pucat. Bibirnya bergetar, lalu ia berbisik, "Tidak, ini belum selesai." Busari menoleh dengan mata sembab. "Apa maksudnya Ustadz? Bukannya pesugihan itu sudah ditebus dengan nyawa suami saya?" Ustadz Rahman menggigit bibirnya. "Aku baru sadar, perjanjian itu bukan hanya soal darah. Ada sesuatu yang lebih besar. Nyawa Pak Rudi memang jadi tebusan. Tapi ikatan pesugihan tidak putus begitu saja. Yang diwarisi bukan hanya rezeki, tapi juga kutukan. Dan kutukan itu sekarang menurun ke darah dagingnya." Semua terdiam. Jantung Busari seakan berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah anak kanannya. Rani tiba-tiba mulai tertawa lirih dengan suara yang bukan miliknya. "Sekarang giliranku bermain." Mata gadis kecil itu berubah hitam pekat.